Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miss Datsa, saya mahasiswa STEMIC Global dengan Fakultas Teknik Informatika, konsentrasi Komputer Desain dan Multimedia. Di sini saya akan membahas mengenai studi kasus UAS pengantar sistem basis data untuk Teknik Informatika, Komputer Desain dan Multimedia yang mengangkat tema yaitu Create Table Bengkel Global. Sebelumnya saya akan menunjukkan IR diagram dan relasinya. Di sini kita bisa lihat, kita mulai dari sini yaitu ada konsumen. Konsumen di sini saya buat yaitu relasinya memiliki. Jadi konsumen memiliki mobil. Nah, kita bisa lihat satu konsumen ini memiliki satu mobil, berarti relasinya itu one to one. Di sini ada contohnya namanya Misda memiliki mobilnya, ada Avanza, selanjutnya ada Shanina memiliki mobil Xenia. Selanjutnya ada mobil. Di sini mobil saya kasih relasinya yaitu mengalami. Pasangannya apa nih? Kerusakan. Berarti mobil mengalami kerusakan. Di sini kita bisa lihat kerusakannya yaitu ada seperti turun mesin, ada AC-nya, ada lampunya, dan selanjutnya itu ada seperti remnya blong. Di sini kita juga sama pakai relasinya apa nih? One to one juga. Kita bisa lihat satu mobil mengalami satu kerusakan. Ada Avanza, contohnya mengalami kerusakannya itu lampu. Selanjutnya ada kerusakan di sini. Kita relasinya itu ditangani. Kenapa ditangani? Karena ini kita pasangannya yaitu montir atau mekanik. Jadi kerusakan ditangani oleh mekanik. Contohnya nih lampu tapi saya ambil di sininya bukan one to one lagi tapi one to many. Di sini gimana? Di sini nih ada kayak satu montir dia bisa menangani 3 kerusakan. Contohnya kerusakan lampu, AC dan rem ditanganinya sama si Budi. Sedangkan kerusakan turun mesin tangannya sama temennya nih yang satu ini. Selanjutnya juga ada tuh. Jadi yang sisanya ini one to one, tapi yang atas ini si Budi ini dia menangani 3. Selanjutnya ada montir. Nah, di sini ada form keluhan. Apa nih relasinya kira-kira? Yaitu saya kasih mencatat, di mana montir ini mencatat form keluhan. Ini juga sama. Ini kalau ini many to one saya ambil, yaitu satu montir bisa mencatat banyak form. Kan tadi Budi ini menservisnya ini nggak cuma satu ya, jadi dia bisa mencatat banyak form keluhan. Selanjutnya ada form keluhan di sini. Lalu ini selanjutnya ini ada spare part. Nah, spare part sama servis kita lewat yang tadi soalnya agak nggak jelas tulisannya. Di sini servis, contohnya ID servisnya apa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ada spare partnya yaitu ada AC, rem, lampu, jok, mesin. Misalkan servis 1 dia pasangannya kemana nih? Ke lampu. Servis 2 ke apa nih? Ke AC kayak gitu. Selanjutnya ada spare part dan pembayaran. Pembayarannya kita masukkannya ID-nya ya. ID-nya saya ambil sampel 001, 002 dan seterusnya. Spare partnya sama seperti kita cocokkan yang di atas. Nih contohnya AC, ID-nya yaitu 003, lalu rem ada 001, selanjutnya ada lampu yaitu 002 dan seterusnya. Selanjutnya ada pembayaran. Nah, pembayaran ini relasinya ditangani sama siapa nih? Biasanya pembayaran ditanganinya sama kasir. Nah, di sini ada ID pembayaran, ada nama kasir. Nama kasir di sini saya buat 5 data, yaitu ada Irga, ada Vanessa, ada Dea, ada Santi, dan ada Sari. Selanjutnya kita bisa lihat kasir di sini lalu ada faktur pembayaran. Nah,
Ini satu kasir mencatat satu pembayaran atau membuat satu faktur pembayaran. Selanjutnya kita bisa lihat IR diagramnya. Nah, kita bisa lihat IR diagram bengkel global. Dimana di sini ada konsumen, yaitu entity-nya konsumen nih, atributnya ada 1, 2, 3, 4, 5 saya buatnya. Selanjutnya ada memiliki, selanjutnya si konsumennya memiliki mobil. Nah, mobil nih kita lihat atributnya, maksudnya atributnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nanti kita masukkan di dalam sintak. Jadi sintak kita sesuai dengan IR diagram yang kita buat. Kita bisa zoom satu-satu nih. Nah, konsumen memiliki satu konsumen memiliki satu mobil, lalu satu mobil mengalami satu kerusakan. Selanjutnya ada banyak kerusakan ditangani oleh banyak montir atau mekanik. Selanjutnya banyak mekanik mencatat banyak form keluhan. Lalu satu form keluhan dilakukan satu servis, lalu satu servis dilakukan penggantian satu spare part, lalu satu spare part kita lihat di sini dilakukan satu pembayaran karena satu spare part itu satu pembayarannya. Selanjutnya ada pembayaran, ini satu pembayaran ditangani oleh satu kasir yang saya buat ya. Selanjutnya ada satu kasir membuat faktur pembayaran. Faktur pembayaran ini pasti beda-beda antara satu dengan yang lainnya karena memiliki ID yang berbeda-beda. Selanjutnya faktur pembayaran ini tunjukkan kepada konsumen yang servis mobilnya tadi. Lalu kita bisa aplikasikan dalam aplikasi MySQL Workbench. Karena sebelumnya saya sudah membuat database-nya, jadi kita bisa klik dulu show database-nya. Nah, ini sudah benar. Kita lihat ada nggak sini? Ada nih di paling atas bengkel global punya saya. Selanjutnya ada create database bengkel global. Anda bisa ketikkan ini dulu, create database bengkel global. Jangan lupa dengan tanda titik komanya. Selanjutnya Anda bisa ketik use bankcast underscore global. Jangan lupa juga dengan tanda titik komanya. Selanjutnya kalian execute coba ya. Nah, ini juga sudah benar. Nah, selanjutnya kita bikin apa sih? Nah, kita di sini selanjutnya kita bikin tabel. Gimana sih cara bikin tabelnya? Nah, jadi yang tadi kalian lihat di IR diagram ini, kalian aplikasikan pada aplikasi MySQL Workbench. Jadi ini yang kita sebut dengan entity itu mana sih? Nah, konsumen ini nih kita sebut dengan entity. Kita buat nih tabelnya, gimana caranya? Kalian ketik nih create table konsumen. Selanjutnya kalian masukkan sesuai dengan yang ada pada gambar. Di sini kan kita lihat yang pertama itu ada ID konsumen, ada nama, alamat, kerjaan, dan jenis kelamin. Kalian bisa masukkan di sini. Nih, ID, nama, alamat, pekerjaan, dan jenis kelamin. Nah, mana sih primary key-nya? Primary key-nya ini ID. Kenapa ID? Soalnya dia memberi tanda pembeda antara nama konsumen yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya kalian bisa show tabelnya. Nah, muncul kan, kita cari mana nih tabel konsumen. Nah, selanjutnya ada tabel konsumen. Selanjutnya ada select from konsumen. Kalian bisa sama execute juga. Nah, muncul nih ada ID, nama, alamat, pekerjaan, dan jenis kelamin. Di sini saya sekalian mau menjelaskan mengenai normalisasi tahap pertama sampai dengan tahap ketiga. Nah, apa sih normalisasi tahap pertama? Normalisasi tahap pertama itu di mana satu field harus memiliki satu nilai. Nah, contohnya gimana nih? Nah, kita bisa lihat di sini seandainya ini kita lihat pekerjaan di sini antara pekerjaan si Misda dan si Sherina ini sama mahasiswa, dan jenis kelamin antara Misda dan Sherina ini sama perempuan. Selanjutnya kita bisa lihat lagi antara si Joshua, Emmanuel, dan Ricky ini jenis kelaminnya sama pria. Nah, gimana sih gimana sih kalau belum di normalisasi ini tahap pertama? Nah,
kalau dia jenis kelaminnya sama, biasanya dia akan di bawahnya itu blank kotaknya atau tabelnya. Namun jika sudah dinormalisasikan, jadi satu file ini harus memiliki satu nilai, jadi nggak boleh ada yang ibaratnya walaupun dia sama, dia di blank itu nggak boleh, dia harus tetap diisi, ada isinya, ada nilainya. Seperti ini, walaupun jenis kelaminnya sama kan, tapi dia pekerjaannya sama, tapi dia alamatnya berbeda, namanya berbeda, dan ID-nya berbeda. Kita buat sebanyak 5 data ya, dalam perintah UAS kali ini tuh kita harus buat 5 data. Selanjutnya kita lanjut ke entity yang kedua, yaitu ada create table mobil. Kalian bisa ketikkan dulu nih, create table mobil, lalu tanda buka kurung. Selanjutnya atributnya ada apa aja, kalian bisa ketik ID in auto increment primary key, jangan lupa tanda komanya. Selanjutnya ada nama pemilik, ada mereknya, ada warna, dan ada nomor kerangka dan tahun kepemilikan. Nah, apa sih bedanya varchar sama int? Varchar ini untuk abjad, sedangkan int ini untuk angka. Jika kalian sudah selesai ngetik tabel untuk prosedur tabelnya, kalian bisa lihat di sini isinya. Kalian masukkan values-nya. Di sini ada into mobil, kalian bisa masukkan ID, nama pemilik, merek, warna, nomor kerangka, dan tahun kepemilikan. Sama seperti yang di atas tadi. Jadi kalian masukin dengan sampel ID-nya. Saya ngambil 1111 dengan nama pemilik bisa, mereknya Avanza, lalu warnanya putih, nomor kerangkanya 1000, dan tahun kepemilikan 2018. Jadi kalian bisa show table. Nah, ini sudah benar, sudah muncul. Kita cari coba nih mana kalau mobil. Nah, ini udah ada nih kalau mobil. Selanjutnya kalian bisa select from mobil. Apakah muncul atau tidak? Nah, ini muncul nih di sini. Nah, saya menjelaskan mengenai normalisasi tahap 2. Normalisasi tahap 2 tuh gimana sih? Seandainya nih, kan ini memiliki apa? Dia tuh tidak boleh memiliki kayak terkandung tabel yang menjadi primary key di dalamnya. Misalkan ini kayak ID ini menjadi primary key. Nah, misalkan ID-nya ini berbeda, ID-nya sama nih, walaupun ID menjadikan primary key ini sama, bukan ID-nya semua satu, kita umpamakan. Nah, kita harus mencari gimana sih cara menentukan primary key yang kedua. Kalian bisa lihat, kalian cari nih mana yang bisa menjadi primary key yang kuat atau bukan primary key yang lemah. Kalau kalian masukkan tahun kepemilikan di sini, kalian bisa lihat, karena tidak mungkin, karena di sini terdapat nilai yang sama walaupun dia sudah maksudnya di file yang berbeda. Selanjutnya di nomor kerangka. Nomor kerangka mungkin saja, namun kan ini tidak kuat, dia primary key ini itu lemah. Selanjutnya ada warna. Tahu walaupun warnanya di sini tidak bisa dijadikan sebagai primary key ya, karena ada kesamaan. Selanjutnya merek, walaupun merek berbeda tetapi sama, tidak bisa dijadikan primary key karena ini cukup lemah. Nah, selanjutnya ada nama pemilik. Bisa nggak sih nama pemilik ini? Ya pasti bisa, karena tidak mungkin dong sama nama pemiliknya antara mobil dengan nomor kerangka 2000 pemiliknya mesti itu nggak mungkin, itu berbeda karena kerangka setiap kendaraan itu berbeda. Nah, selanjutnya saya sekalian mau menjelaskan normalisasi tahap 3. Gimana sih normalisasi tahap 3 itu? Normalisasi tahap 3 itu jadi atribut apa sih namanya, bukan atribut ya, entity yang ada dalam satu database ini harus memiliki primary key atau origin key. Jadi tidak boleh ada yang tidak memiliki primary key. Kita ambil contoh nih, dalam mobil ini mana sih primary key-nya? Nah, ini ID kita bisa jadikan primary key dan nama bisa jadikan primary key. Nah, kalau misalkan kalian ada di kolom konsumen tadi, gimana sih cara nentuin primary key-nya? Nah, sama, saya juga buat primary key-nya itu berupa ID dan namanya. Kita lanjut ke create table yang ketiga, yaitu ada kerusakan. Untuk membuat create table kerusakan, pertama sama, kalian harus ketikkan create table lalu spasi dengan kerusakan dan jangan lupa tanda kurung bukanya, lalu kalian masukkan ID kerusakannya.
ditambah dengan kalian login auto underscore to increment primary key, jangan lupa tanda koma, lalu kalian masukkan jenis kerusakannya. Nih kalau kalian ada kayak 2 kalimat panjang ini, kalian harus nggak bisa langsung di spasi, tapi kalian harus pakai underscore. Lalu selanjutnya ada analisa, ada tindakan. Kita lihat untuk nilai values-nya atau nilai datanya. Di sini saya masukkan ID-nya yaitu seperti 01, 02, 03, 04, dan 05. Selanjutnya ke kerusakan, kerusakannya apa nih? Selanjutnya ada analisa dan ada tindakan. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Seperti contohnya analisanya lampunya terputus, kerusakannya lampu depan mati, lalu tindakannya apa nih? Nggak mungkin kan kalau lampu rusak diganti freon AC, tapi kalian harus mengganti lampu depan. Selanjutnya kita cek coba ya tabelnya apakah sudah benar. Kita show tabel. Nah ini sudah muncul, kita cari mana sih kerusakan. Nah ini kerusakan, berarti sudah benar, sudah ada. Selanjutnya gimana nih cara melihat isi dari values-nya atau tabel dari values-nya? Kalian bisa ketik select spasi bintang spasi from spasi kerusakan, lalu kalian masukkan tanda titik koma, lalu kalian execute. Muncul kan ini ada ID, ada jenis kerusakan, ada analisa, dan ada tindakan. Ini menandakan bahwa tabel yang kalian buat sudah benar. Selanjutnya ada create table mekanik. Kalian harus ketik dulu nih create table mekanik untuk menyelesaikan database tersebut. Nah kalian bisa masukkan ID mekanik tersebut. ID itu pasti berbeda-beda, nggak boleh sama karena dia menjadi ciri khas. Selanjutnya ada nama mekaniknya siapa. Kalian bisa masukkan dengan perintah varchar. Nah selanjutnya jenis kelamin, kita sama masukkan dengan perintah varchar, pendidikan, dan selanjutnya masa kerja kalian masukkan dengan perintah in. Kenapa? Karena dia perintahnya itu berupa angka bukan abjad. Selanjutnya kalian bisa cek untuk nilai values-nya. Di sini saya cantumkan seperti namanya yaitu Budi, jenis kelaminnya pria, lalu pendidikannya SMK otomotif, dan masa kerja contohnya 20 tahun. Kita masukkan sebanyak 5 values atau 5 data. Nah kita bisa cek nih tabelnya udah benar atau belum. Dengan cara gimana nih? Sama seperti di atas, show tabel. Sudah muncul belum? Kita cek mekanik. Nah ini mekanik sudah ada. Selanjutnya kita cek nih nilai values-nya atau isi dari tabel values-nya gimana. Kita execute juga. Nah muncul nih, ada ID-nya si montir, ada namanya, ada jenis kelamin, ada pendidikan, dan ada masa kerja. ID-nya di sini berbeda ya, karena kenapa? Karena ini menjadi primary key tunggal, jadi dia harus berbeda. Selanjutnya ada kita buat create table from keluhan. From keluhan ini dibuat yang tadi saya jelaskan, dibuat oleh si mekanik, dia dicatat sama mekanik untuk mencatat keluhan si pelanggan. Nah ada apa aja sih di form keluhan? Pasti form itu memiliki ID atau nomor surat. Nah nomornya pasti berbeda-beda dong. Selanjutnya ada jenis keluhannya apa aja antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada solusi itu penanganannya, kita harus sama seperti tadi di tabel kerusakan. Nggak mungkin solusinya soal kerusakannya atau jenis keluhannya lampunya mati ya dibenerin malah akinya, itu nggak mungkin. Selanjutnya kita cek nilai values-nya nih. Kalian bisa ketik insert into form keluhan, lalu kalian masukkan ID, jenis kelamin, dan solusi. Nah, values-nya kalian bisa ketik nih ID-nya berapa sesuka hati kalian, yang penting nomornya itu berbeda karena dia primary key. Selanjutnya jenis keluhan. Kalian masukkan jenis keluhannya, misalkan yang kayak turun mesin atau lampu mati atau kayak remnya blong atau mau ganti oli. Selanjutnya ada solusinya gimana nih? Misalkan lampunya mati, kalian ganti lampunya, solusinya kalian ketik di sini. Selanjutnya kita bisa cek tabelnya, kita lakukan show tabel, dan jangan lupa nanti kita select from keluhannya. Kita cek di sini ada nggak ya form keluhannya. Nih form keluhan ada nih di sini di nomor 2, berarti ini menandakan tabel yang kalian buat sudah berhasil atau benar. Lalu kalian cek select from-nya. Nah, muncul kan di sini ada ID, ada jenis keluhan, lalu ada solusinya, sama seperti values yang kalian buat nih dalam query-nya.
Selanjutnya ada create table service. Kalian ketik dulu nih kalau kalian membuat tabel service. Jangan lupa gunakan kata create table service. Selanjutnya kalian masukin ID, waktu, dan jenis service. Kita bisa lihat values-nya di sini. Ada ID-nya, saya ambil dengan 2 digit angka, lalu ada waktunya. Waktu servisnya di sini saya masukkan ada kesamaannya antara servis 1 dengan servis 3, lalu ada jenis servisnya berbeda nih, ada ganti lampu, ganti kampas, tune up, dan lain sebagainya. Kita coba cek lagi tabelnya udah bener atau belum dengan cara sama, show tabel. Nah, ini udah muncul. Kita cari di mana sih tabel servis itu. Nah, ada nih tabel servis di nomor 2 paling terakhir. Nah, selanjutnya berarti ini menandakan bahwa tabel yang kalian buat mengenai tabel servis sudah benar. Gimana sih cara selanjutnya mau munculin values-nya? Sama, kalian klik yang select from service, lalu kalian execute. Nah, ini sudah muncul. Kalian bisa cek di sini harus ada 5 nilai yang kalian masukkan. Selanjutnya ada create table spare part. Nah, spare part nih di sini kalian bisa lihat. Spare part di sini spare part memiliki atribut apa aja sih? Kalau saya di sini buat ID, harga, produk, jenis, merek. Nah, udah gitu kita cek untuk values-nya. ID-nya apa aja sih ya? ID-nya pasti harus berbeda antara satu dengan yang lainnya. Harga itu bervariatif ya, tergantung kayak spare part apa yang kalian beli. Nah, mungkin antara misalkan harga oli sama harga ganti mesin itu sama, nggak mungkin. Nah, produk ini kayak keluaran dari mana sih? Juga seperti ada Honda, ada Yamaha atau apa. Nah, selanjutnya ada jenisnya seperti lighting, kampas, atau ban, atau ganti aki. Selanjutnya ada merek. Nah, merek di sini saya cantumkan contohnya seperti Astra Honda. Nah, kita bisa cek lagi tabel yang sudah kita buat apakah sudah benar atau belum dengan cara di execute. Kita cari di mana tabel spare part. Nah, tabel spare part ada di paling bawah sini. Selanjutnya kalian select from spare part. Nah, kalian bisa lihat di sini ada ID, harga, produk, jenis, dan merek. Sama seperti yang kita buat dalam query-nya. Selanjutnya, kalian bisa create table pembayaran. Pembayaran di sini apa aja sih yang ada dalam pembayaran? Kalau saya di sini cuma masukin 3 doang atributnya. Ada ID, ada jumlah, dan ada waktu. Karena pasti kalau pembayaran tuh ID-nya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kalau jumlah pasti ada dong jumlah nominal yang dibayarkan. Dan waktu pasti ya ada waktunya kapan kalian melaksanakan pembayaran tersebut. Nah, kita masukkan dalam values-nya ada ID dengan contohnya sampelnya ID-nya 111, jumlahnya pembayaran 200.000 dan waktunya tanggal 10 bulan 12 tahun 2020. Kita buat 5 nilai atau 5 values. Lalu kita cek, coba kita show tabel. Kita cek dengan show tabel apakah muncul. Nah, ini pembayaran ada nih muncul. Nah, pembayaran ada di nomor 3. Nah, selanjutnya kita coba select from pembayarannya. Kita execute. Nah, ada nih, ada ID, ada jumlah, ada waktu. Selanjutnya kalian buat yang ini create table kasir. Nah, ada apa aja di dalam kasir? Ada ID, ada nama, dan ada jenis kelamin. Kita bisa masukkan lagi nih values-nya. Ada ID-nya saya contoh masukkan 511 atas nama Sari Puspita dengan jenis kelamin perempuan. Nah, di sini kita bisa lihat nih, jenis kelaminnya itu sama perempuan semua. Tapi kenapa ini sudah dinormalisasi? Karena satu file ini memiliki satu nilai. Walaupun dia jenis kelaminnya perempuan sama, tapi antara nama dan ID-nya berbeda, tidak sama. Ini sudah lolos normalisasi. Nah, kita bisa lihat show tabel dulu ya. Nah, cari kasir nih, di sini ada kasir. Menandakan tabel yang kalian buat ini sudah benar. Selanjutnya ada select from.
kalian bisa untuk memunculkan nilai values-nya ini. Nah, di sini lihat sudah ada ID-nya, ada 5 nilai, lalu ada namanya, ada jenis kelamin. Selanjutnya ada apa sih? Nah, selanjutnya yang terakhir ini ada create table faktur pembayaran. Nah, faktur pembayaran apa aja sih yang ada dalam faktur? Kalau di sini saya cuma membuat 2, yaitu antara ID dan penerima. Nah, kita langsung cek values-nya. Kita masukkan ID dan lalu kita masukkan penerima. Penerima ini harus sama dengan konsumen yang menservis mobil. Contohnya nih, yang servis si Misda, nggak mungkin yang terima Shanina atau yang terima si Joshua. Ya kecuali ada tukar di dalam pemberiannya. Selanjutnya kita lakukan show tabelnya. Kita cek apakah tabelnya kita buat sudah benar. Kita execute. Nah, ini sudah ada pembayaran, sudah ada kan. Selanjutnya kita select from faktur pembayaran. Nah, faktur pembayaran sih sudah ada ID, sudah ada penerima, sudah ada semua kan, berarti sudah lengkap. Ini menandakan tabel yang kalian buat sudah benar. Nah, mungkin kalian bingung itu mana sih execute. Nah, execute ini tanda petik yang ada kayak salutnya, ini disebutnya execute. Itu aja penjelasan dari saya mengenai studi kasus ujian akhir semester penata sistem basis data, mengenai pembahasan IR diagram bengkel, lalu ada relasinya, selanjutnya ada normalisasi tahap 1 sampai dengan 3, dan selanjutnya ada sintaknya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle.